Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sutiarus Mulyawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, akan menyampaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercermin dari capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 dengan indikator kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021, telah dilakukan review terhadap rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang diawali dengan penyusunan cascading kinerja dan arsitektur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya perlu didukung oleh sekretariat yang memiliki fungsi penunjang layanan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana, pelayanan administrasi, kualitas SDM birokrasi, pengembangan sistem, serta meningkatnya pelayanan publik. Proses bisnis juga telah disusun dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni meningkatnya nilai realisasi penanaman modal PMA atau PMDN dan meningkatnya nilai kinerja pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi telah menyelenggarakan reformasi birokrasi di 8 area perubahan yang terdiri dari 1. Manajemen perubahan. Hal ini telah dibuktikan dengan dibentuknya tim reformasi birokrasi pada DPM PTSP melalui SK nomor 870-37.3-DPM PTSP /2020 pada tanggal 18 Februari 2020 tentang tim reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dibentuk pula agen perubahan dengan SK nomor 870-47.4-DPM PTSP /2020 pada tanggal 27 Februari 2020 yang telah memberikan kontribusi perubahan pada unit kerja DPM PTSP Kabupaten Bekasi. Agen perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi telah berhasil memecahkan masalah dengan cara merancang aplikasi ISKRD, aplikasi Sirame, aplikasi Sipesmol, dan aplikasi LKPM. Dua, deregulasi kebijakan. Deregulasi kebijakan telah dilakukan dengan membuat perubahan terhadap standar pelayanan perizinan dan non-perizinan pada DPM PTSP Kabupaten Bekasi. Dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 870-448-DPM PTSP /2020 pada tanggal 3 Maret 2020 tentang standar pelayanan perizinan dan non-perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Penataan dan penguatan organisasi. Pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan pemetaan jabatan dan usulan jabatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017. 4. Penataan tata laksana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan reformasi birokrasi pada penataan tata laksana, yaitu dengan terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan link sebagai berikut:
www.dpmptsp.bekasikap.go.id yang sudah terintegrasi ke seluruh aplikasi perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Manajemen sumber daya manusia. Pada area penataan sistem manajemen SDM aparatur telah diberlakukan sistem kepegawaian menggunakan e-kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Jumlah pelanggaran disiplin di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang. Penghargaan bagi pegawai teladan dan pelayanan prima pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebanyak 5 orang. 6. Penguatan akuntabilitas. Pada area penguatan akuntabilitas telah dilakukan revisi terhadap Renja DPMPTSP yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP dalam rapat perubahan Renja untuk mengalokasikan kegiatan reformasi birokrasi ke dalam Renja DPMPTSP. Persentasi alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran eselon 2. Persentase anggaran yang direfocusing tahun 2020 sebesar 35% dan tahun 2021 sebesar 20,50%. 7. Penguatan pengawasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan laporan harta kekayaan ASN atau LHK-ASN. Media yang digunakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui online yaitu SP4N Lapor. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan inovasi sebagai alat untuk mempermudah pelayanan publik di DPMPTSP, di antaranya membuat aplikasi ESKRD, aplikasi Sirame, aplikasi Sipesmol, dan aplikasi LKPM. Semangat reformasi birokrasi tentu saja tetap digelorakan di masa pandemi COVID-19. Implementasi reformasi birokrasi di era pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui pelayanan perizinan secara online, penyediaan sarana pengecekan suhu dan hand sanitizer, serta membuat penyekatan antara petugas dengan pemohon maupun antar pemohon. Demikianlah perkembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semoga dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggara reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Bekasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.